Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita perlu refresh lagi tentang JSON karena kemarin beberapa teman masih bingung waktu menggunakan APPML, ternyata salahnya pada JSON. Oke, JSON yang seperti yang sudah kita kenal ini. Formatnya yang penting ini. Oke. Sebuah data, beberapa data yang diapit kurung kurawal dan masing-masing data dipisahkan dengan koma. Terus terakhir ini tidak ada koma di sini. Jadi data terakhir ya sudah selesai ini. Tidak ada koma. Oke, sintaknya ini yang perlu diperhatikan. Data is in name value dipisahkan dengan koma, dibungkus dengan kurung kurawal. Kalau array pakai kurung kotak. Oke, kita lihat nih. Jadi kurung kurawal feed value. Oke, nah ini array. Terus bedanya dengan XML, JSON nih, XML. Nah, XML itu pakai tag seperti waktu kita ngetik HTML, first name slash first name, last name slash last name. Ini kan XML. Terus JSON, nah, employee ini objek utamanya. Terus masing-masing record ini kan bisa diartikan ini sebagai record. Ya, recordnya Anda perhatikan. Record pertama diakhiri dengan koma, pemisahnya koma. Lalu objek untuk record kedua ada koma. Oke. Ya. Terus record terakhir. Nah, ini tidak ada koma di sini. Jadi yang berbeda adalah di record terakhir dia tidak ada koma. Oke, kurung kotak. Jadi kalau ini kita masukkan ke editor, save, ini jadiin JSON. Oke, nah ini pasangannya kita lihat. Record, dia pasangannya yang warna biru ini pasangan. Ini harus berpasangan. Nih, ini berpasangan. Terus sebuah objek, karena ini array 1, array 2, array 3, maka array itu dibungkus dengan kurung kotak, ya. Terus objek itu dari kumpulan array ini menjadi sebuah objek namanya employees. Employees titik 2. Jadi ini aslinya employees titik 2. Oke, nih, jadi ini aslinya kan kalau employees ini aku, berarti ini JSON dasar.
satu data. Kalau di sini ini menjadi beberapa data, berarti kan kita bisa menaruh nama, Slamet, koma, alamat, Solo. Ini menjadi beberapa data. Nah, gini. Ini jadi beberapa data. Nah, kalau data ini itu menjadi ini kurung, tutup kurung ini. Data ini menjadi banyak, maka ini kan jadi array. Misalnya ini saya jadiin satu di sini. Oke. Ini pindah dulu. Kalau ini menjadi lebih dari satu, berarti kan array. Tik. Berarti dia harus dipisahkan dengan koma. Data ke satu, data kedua. Karena ini array, maka dia harus dibungkus dengan kurung kotak. Jadi kalau datanya tambah lagi, berarti kan ini harus ada koma. Oke. Dan data yang terakhir di baris 11 ini tidak pakai koma gitu. Jadi ini konsepnya ini sebetulnya kemarin. Oke. Kalau ini XML. Kita lihat lagi ke bentuk yang lain. Tipe data umum, semua tipe data yang masuk bisa. Cuma JSON tidak bisa untuk tipe data yang ini. Oke, kita ke JSON object seperti ini tadi. Ini objeknya. Jadi sebuah JSON bisa diberi nama. Oke. JSON array seperti yang tadi. Kalau ini array kurung kotak. Jadi kalau ini array, ini kurung kotak. Oke. JSON PHP kita pakai encode decode ya. Jadi kita lihat kalau aplikasi ini, string my object name John, my object X 30, my object city New York. Ini kalau di encode itu akan menghasilkan bentuk JSON ini. Berarti kalau kita punya array asosiatif, key value, nah isinya apa? Ini array asosiatif. Kalau kita encode, maka dia akan menghasilkan format JSON ini. JavaScript, PHP array. Nah ini kalau bentuk array yang biasa kita gunakan di PHP, kalau kita encode juga akan menjadi seperti ini. Ini array, jadi array JSON kan ini. Terus kalau database, nah, kalau kita melakukan select terhadap sebuah tabel, terus kita execute, terus kita ambil datanya, pasti ini kan
akan berbentuk array asosiatif. Nah, array asosiatif ini bisa langsung di encode menjadi JSON. Nah, oke. Jadi kalau kita mau mengambil data dari sebuah tabel terus mau dikonvert jadi JSON, cukup di execute di get result, fetch all, fetch assoc, fetch array atau apa. Nanti ini kan yang biasa sering kita print R. Nah, kita print R biasanya, terus hasilnya kita encode. Oke, kita lihat sebentar. Oke, lanjut. Jadi kalau kita punya database uji tabel employees, isinya employees itu isinya ini employees number sama last name, terus isi datanya ini. Nah, kita mau menampilkan data ini menggunakan PHP, tentunya kan kita bikin script seperti ini. Oke, biasanya kan kita tampilkan ini, kita hapus. Oke, jadi include select bintang from employee bla 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 bla. Terus di perulangan ini kan kita result fetch assoc. Nah, fetch assoc itu kita tabung di row ini, tiap baca tiap rekodnya, terus kita print R row itu. Ini kan array isinya. Jadi kalau kita lihat hasilnya nanti dia akan seperti ini, employee number, ini dataku dan seterusnya. Terus data aslinya ini dataku, data kedua nih. Kalau ditambah seperti ini, ini yang kita ubah menjadi JSON. Nah, di sini. Jadi kalau ini kita gunakan ini ya, kita masukkan di sini, ini row. Oke, biar kelihatan bedanya kayak gini. Kita lihat apa yang terjadi. Kita refresh dik. Jadinya seperti itu. Jadi print R row itu kan akan menghasilkan array nih. Terus JSON encode row ini akan menghasilkan JSON ini. Oke kan? Oke. Terus data itu kan perlu kita sambung. Nah, jadi kalau yang ini kita hidden dulu, kita cukup pakai JSON-nya saja. Kan kita butuh JSON ini yang di belakangnya harus ada koma, gitu kan. Nah, ini kan harus kita masukkan array. Nah, arraynya kalau nggak salah nih, gini kan. Begitu kah? Terus ini kita singkirin. Terus setelah dari loop ini kita bisa print R. Begitukah? Kita lihat dulu. Oke, ini adalah sebuah array dari
beberapa rekod tadi yang dibaca. Apakah re itu bisa kita jadiin JSON? Oke. Oke, kita jadiin JSON. Nah, ini dia JSON-nya. Jadi array-nya biar kelihatan. Nih. Oke. Dari array ini kan jadi kita ubah menjadi JSON. Karena JSON array itu harus ada kurung kotaknya. Maka dia akan ada kurung kotak. Kita lihat, ini kita copy, kita taruh di sini yang topik JSON tadi di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Ini employer number, kita kecilkan dulu. Terus data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, inilah array-nya diapit kurung kotak, dan otomatis dia data ke-1 ada koma, kedua koma, ketiga koma, terakhir pasti tidak ada koma. Ini terus ini kan harus kita bungkus menjadi sebuah objek di sini. Objeknya bagaimana? Nah, apakah kita tulis manual di sini atau bagaimana? Kita lihat di listnya. Oke. Konsep JSON adalah ini. Kalau kita tulis manual, apakah bisa? Ini employee, ini. Oke, kita lihat. Butuh ini ya. Oke, titik, apakah bisa? Kita lihat, tidak bisa karena dia harus masuk array dulu. Nggak bisa di situ. Jadi sebelum di encode atau di encode dulu, karena JSON itu adalah sebuah file tag. Ini masukkan ke variabel dulu. Ini adalah JSON. Oke, maka JSON-nya itu JSON 2 itu adalah ini. Klik, terus karena ini harus ikut /, kan bener, pakai ini atau kebalik atau pakai ini. Nih, terus JSON, terus kurung kurawal, coba kita eco. Mana eco JSON 2. Oke, kita lihat di sini. Ya,
ternyata dengan metode ini bisa. Kita copy, kita masukkan ke JSON ini, kita lihat benar enggak, kurung kotak, kurung ini, kurung kotak, rekodnya, enter, oke, enter, oke, enter, oke. Ya, kita lihat. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, apakah employee ini ya dibikin gini? Apakah hasil aplikasi kita ini sudah sesuai dengan aturan di sini? Kita lihat, kurung kurawal employees titik 2, oke. Kurung kotak karena array, langsung isi arraynya, oke. Jadi ini untuk membaca data dari database, mengubahnya jadi JSON. Nah, setelah dari situ silahkan mau ditampilin di sini, karena ini isinya juga array ini. Nah, array ini kalau ini namanya record, bisakah yang JSON itu yang ini kita ganti record pakai S ya, kita ikuti aja records itu, terus kita lihat records, terus print R nya kita buang, ini juga kita buang, jadi isinya bersih seperti itu. Apakah ini bisa dimasukkan ke sini? Nah, kita lihat, kita save. Jangan lupa ya, naruhnya ini appml1 ya, ini saya kasih nama 2. Oke, ini diganti list.php, terus isinya records, tabelnya isinya employees number sama last name, jangan lupa. Ini juga harus diganti, jangan sampai nggak diganti, kacau kemarin. Oke, ini hapus. Save. Oke, HTML2 localhost web PHP, kita punya appml2, masuk. Oke, jadi segitu mudahnya untuk mengambil data dari DBMS. Oke, ini kan, nah, dengan script ini employees number ini langsung yang tadinya customer JS kita ganti list.php, karena list ini menghasilkan data JSON. Oke, terus outputnya tadi mana tadi? Nih, oke, kalau kita lihat view page source, ya isinya seperti ini, persis dengan script ini. Oke,
Gitu. Selamat mencoba.